Oke, selamat datang di era kita. Era apa? Era kayak Gini. gini. Nah, di sini kita akan membahas seputar buku, membahas era Gen Z atau era kami saat ini, yang mana itu tertuang dalam buku tentang pemimpin era globalisasi ala Gen Z ini. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya, ada Fajar dan Luisa. Kami akan mengupas tuntas tentang pembahasan apa saja sih poin-poin yang kami tangkap dari dalam buku ini. Oke, yang pertama akan dimulai oleh saya sendiri. Jadi yang saya tangkap pada buku ini itu poinnya terletak pada bab 1 dan bab 2 yang telah hasil saya baca-baca. Di sini saya menangkap bahwa Gen Z ini itu lahir berdasarkan algoritma yang mana kita itu tumbuh dan berkembang bersama media sosial. Kita tumbuh dan berkembang bersama layar, multitasking, di mana kita belajar melalui via YouTube, Google, yang mana informasi bisa datang dari mana saja. Kita ini, generasi Gen Z itu dilabeli sebagai generasi strawberry generation atau generasi rebahan. Nah, di sini banyak orang-orang menganggap bahwa Gen Z itu lemah dan mudah dihancurkan seperti strawberry. Buku ini seperti menampar kita bahwa mengatakan sesuatu yang viral itu harus kita ikuti, padahal sesuatu yang viral itu belum tentu mengikuti mayoritas. Jadi intinya Gen Z ini sebenarnya punya potensi besar untuk menjadi pemimpin yang baik dan juga punya potensi besar dengan masa yang akan datang. Pada era ini Gen Z itu banyak yang tidak terlalu mementingkan apa yang viral, tapi juga banyak menunjukkan bahwa Gen Z ini juga hadir dalam generasi sandwich, yang mana tidak mementingkan diri sendiri. Mereka juga mementingkan orang-orang terdekat mereka. Kadang juga ada yang bekerja 2 shift dalam semalam, dan hal-hal berat lainnya yang dilakukan secara multitasking oleh generasi yang akan memimpin masa depan negara, yang akan memimpin masa depan dunia. Mungkin itu saja poin dari saya. Bagaimana saudara saja? Menurutku pendapat Hikmah ini sangat nyambung di pembahasan di bab 4 tentang gimana tuh generasi Gen Z itu karena dengan paparannya media sosial dan era digital sekarang itu menjadi lebih kompleks dari Gen sebelumnya. Maka model kepemimpinannya juga harus tentu berubah, tidak sama dengan pola yang bekerja di Gen sebelumnya, belum tentu bekerja juga di Gen Z sekarang. Maka kayak pemimpinan itu harus bertransformasi dan berubah dengan era globalisasi sekarang. Nah, di buku ini juga cukup tegas dalam menegaskan kepemimpinannya, di mana kepemimpinan modern itu tidak boleh hanya bos saja yang bicara atau pemimpin saja yang bicara dan orang lain hanya mendengarkan. Itu tidak bisa seperti Gen sebelumnya yang pendekatannya lebih ke hierarki atau kekuatan dan kontrol, dan justru itu membuat Gen Z sekarang itu bukannya berkembang, malah dia mandek atau dia tetap di tempat jalan, jadi tidak ada ruang untuk berkembang. Jadi menurut saya di era sekarang kita butuh paradigma baru atau cara berpikir baru dalam memimpin Gen Z sekarang atau Gen Z yang akan memimpin era globalisasi di masa depan. Jadi di dalam buku ini diberikan 3 pilar utama atau 3 paradigma yang mungkin menurut saya bisa kita ambil atau diperkuat juga. Pertama itu kolaborasi, empati, dan juga keteladanan. Jadi di era sekarang pemimpin yang dibutuhkan itu bukan yang tadi saya bilang, bukan yang fokus ke kekuasaan atau kontrol, tapi sosok yang bisa menjadi peran aktif antar penghubung semua ide untuk kolaborasi semua masyarakat atau Gen Z yang sangat bervariasi ini. Jadi karena Gen Z bukan dari satu tempat saja, tapi mendapatkan latar pendidikan atau gaya berpikir yang berbeda, jadi pemimpin sekarang itu harus menjadi pola yang baik atau tempat kumpul lah untuk mereka tumbuh. Dan juga di buku ini saya juga suka atau ada satu quotes yang
sangat melekat di buku ya, di kepala saya. Itu quotes-nya zaman berubah, tapi karakter itu mata uang atau currency yang paling mahal. Paling mahal. Jadi quotes itu seperti pengingat untuk Gen Z sekarang, bahwa itu teknologi yang kita miliki sekarang itu tidak ada gunanya kalau misalnya etik kerjanya kita atau gaya kerjanya kita itu tidak mendukung teknologi tersebut. Apalagi dinamika atau keterperubahan sosial dan ekonomi kita itu sangat berubah. Jadi seseorang yang bisa fleksibel dan berubah dan adaptasi itu menjadi seorang pemimpin yang sangat-sangat dihormati dari karakter. Jadi pemimpin yang anak-anak Gen Z sekarang hargai itu bukan pemimpin yang selalu tampil sempurna, tapi malah pemimpin yang terlihat vulnerable atau terlihat lemah. Maksudnya terlihat lemah ini bukan lemah secara bukan lemah yang tidak bisa apa-apa, tapi yang menunjukkan sisi dia itu juga manusia. Jadi tidak ada hierarki bos dan karyawan, sama saja yang penting kolaborasi. Dan juga pemimpin yang mau mendengarkan. Kan semua orang punya masalah, tidak semua orang sempurna 100% setiap hari. Dan juga beranilah mengakui kesalahan. Kan kita respect kalau misalnya ada bos yang juga bos salah gitu. Jadi kesimpulannya dari saya ambil dari buku ini itu yang paling menarik sih, kayak pemimpinan sekarang itu bukan yang bisa keras atau paling kontrol, tapi yang bisa memahami satu semua. Begitu tentang itu. Kalau misalnya Luisa gimana dari buku? Yang misalnya buat buku ini adalah sebenarnya ruang dialog, bukan cuma mengumpulkan orang untuk dipimpin, tetapi didayakan oleh pemimpin. Jadi perlu membangun ruang arah, ruang belajar, ruang untuk salah, dan ruang untuk berbuat. Jadi kesimpulannya, globalisasi itu membentuk kepemimpinan baru dan berkarakter. Gen Z lah yang harus mengisi ruang itu. Asalkan kita diberi ruang untuk bertumbuh dan menerima kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Bagaimana saudara Fajar dan Lisa? Itu sih, menurutku itu dari pemimpinan sekarang itu harus lebih kolektif, bukan satu arah saja, tapi jadi ruangan untuk partisipatif. Jadi pemimpin yang saya lihat itu bukan soal bagaimana mengontrol orang, tapi bagaimana cara kita memberdayakan Gen Z atau orang-orang untuk tetap maju dan bertumbuh bersama. Itu betul. Betul, dan ini berlaku untuk diri kita sendiri. Menjadi diri sendiri dulu. Buku ini menguatkan bahwa kita tidak lemah. Tidak lemah, jadi bukannya kita merasa lemah, tapi kita itu sebenarnya butuh ruang untuk berbicara, untuk pendampingan dan dialog yang benar. Jadi bukan sekedar label bahwa Gen Z itu lemah atau bagaimana, tapi kita itu ruang untuk bertumbuh saja. Wow, bagus sekali. Jadi kita bisa simpulkan bahwa buku Pemimpin di Era Globalisasi pada era Gen Z ini adalah cetak biru untuk kita semua memahami diri, menuju perubahan, dan berani tampil sebagai pemimpin yang autentik dan berkarakter di tengah pusaran global. Jadi, pesan terakhir dari penulis pada buku ini yaitu adalah pemimpin itu adalah kamu, saya, dan kita semua. Salam kolaborasi.